Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfani Wilayahgama dengan 3 digit NIM saya 095 Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai SIMEK. Dan tadi kita ke materinya. Maybe we get married one day, but who knows? Let's start this. Are you ready? Yes, I'm ready. Inside. Or Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membahas mengenai membuat aplikasi menggunakan SIMEK dan EA. Oke, SIMEK itu sendiri adalah tools yang bisa kita gunakan untuk build, testing, packaging yang paling baik digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi yang dibangun dengan C++. Oke, toolchain itu adalah serangkaian alat pemrograman yang digunakan secara berurutan untuk mengubah kode sumber source code menjadi program yang berjalan atau executable program. Biasanya itu dengan relasi. Contohnya toolchain pada GNU Compiler Collection GCC. Baik itu alat ini sering dijalankan pertama kali. Dia memulai proses build dan secara internal akan memanggil GCC. Nah, untuk GCC itu compiler utamanya secara internal, GCC itu akan memanggil alamat. Yang pertamanya ada preprocessor, compiler, assembler, linker. Nah, programnya itu bersifat .exe atau sejenisnya, guys. Untuk runtime proses kondisi build seperti mengganti makro dan menyatakan file header. Sisi one compiler menerima output dari preprocessor dan mengubahnya menjadi kode assembly. Kemudian ada gas atau assembler menerima kode assembly dan mengubahnya menjadi kode mesin object files. Dan untuk ID linker menggabungkan semua object files dan library yang diperlukan menjadi satu program yang dapat dijalankan dengan keterangan program .exe atau sejenisnya. Oke, selanjutnya mengenai fungsi utama dari SIMEK. SIMEK itu bukanlah sebuah compiler seperti GCC, melainkan sebuah sistem build generator. Fungsinya itu sebagai membaca script build yang pertama. Itu tuh SIMEK dapat membaca build-nya sendiri. Yang paling umum itu adalah SIMEK list dengan .txt titik. Kemudian menghasilkan script build berdasarkan file tersebut. Nah, SIMEK ini akan menghasilkan script build. Nah, seperti Makefile untuk make atau file proyek untuk Visual Studio yang sesuai dengan toolchain dan sistem operasi yang digunakan, baik itu Windows, Linux atau lainnya. Kemudian di sini ada manfaat dari SIMEK, yaitu adalah sebagai portabilitas dan fleksibilitas. Nah, satu script untuk semua. Anda hanya perlu menulis satu set file SIMEK list. Dukungan multi-platform. Nah, SIMEK ini dapat menghasilkan build system yang benar hampir semua compiler. Jadi, lingkungan pengembangan utama dari SIMEK itu adalah GCC, Linux, or Mac OS. Kemudian yang kedua itu Visual Studio untuk Windows.
kemudian Xcode untuk macOS. Nah, yang ketiga ini dengan kata lain, yang keempat, CMake berguna sebagai perantara yang memungkinkan Anda untuk menggunakan satu instruksi blok yang sama, namun dapat dibangun di berbagai sistem yang berbeda dengan toolchain yang berbeda pula. Nah, kenapa kita harus menggunakan CMake? Yang pertama, atau fungsi intinya itu adalah portabilitas dari lintas platform. Jadi satu CMake list.txt itu dapat digunakan di Windows, Linux, dan macOS. Manajemen project modern mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler. Nah, integrasi dari IDE didukung Visual Studio, Cillian, VS Code, Qt Creator, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu untuk menyederhanakan build atau menghindari penulisan makefile manual yang mudah salah atau sulit. Nah, untuk instalasi dari CMake itu sendiri, yang pertama download CMake pada https://cmake.orange, kemudian install compiler dari MSJS2 Pacman S dengan yang ini, kemudian install compiler lagi yang W64 ACRT kali berapa 6, jadi 94 CMake. Kemudian tambahkan extension di Visual Studio 4 dengan CMake Tools. Jadi kita nanti di VS Code ini bakal menginstall extension dari CMake Tools-nya. Kemudian audio boost CMake-nya. Di sini ada show all command yaitu ZH plus C plus P CMake Quick Start Bring All Project MC2 pilih C++, kemudian pilih executable, select all, add a new preset, create from compiler, pilih URCRT, nampak. Klik build, klik play, file exe akan hasil dibuat. Kemudian di sini juga ada aplikasi kalkulator dengan menggunakan CMake Enhance. Jadi itu saja materinya. Kita akan bertemu selanjutnya. Oke teman-teman, untuk tahapan selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita akan menginstal compiler dan juga CMake di MSS2. Di sini teman-teman dapat mengklikkan dua perintah menggunakan kata kunci. Untuk yang pertama kita akan meng-compare compiler. Teman-teman dapat mengetikkan perintah sebagai berikut. Di sini total ada 52 package yang akan kita install. Kita tunggu bersama saja. Oke, di sini kita telah berhasil untuk menginstal compiler. Selanjutnya kita perlu menginstal satu lagi, yaitu menginstal CMC DMS CS2. Teman-teman dapat menghentikan perintah berikut ini. Kita tunggu proses instalasinya untuk penginstalan DMS CS2 ini sampai selesai. Teman-teman, di sini saya telah berada di Visual Studio Code yang saya telah membuat satu folder bernama smain. Sebelum kita melakukan pengkodean, saya ingatkan untuk jangan lupa menginstal ekstensi yang bernama CMake Tools dari Microsoft itu sendiri. Katakan hal ini penting untuk proses pengkodean kita selanjutnya. Baik, di sini teman-teman harus berada di direktori ataupun folder kosong. Kemudian cara selanjutnya adalah teman-teman dapat menggunakan shortcut Ctrl Shift untuk dan ketik untuk alt command. Jadi langsung saja di sini kita klik pada bagian keyboard masing-masing Ctrl Shift P. Oke, di sini terdapat beberapa komen yang bisa kita gunakan. Dikarenakan kita akan melakukan proses CMake, langsung saja kita pilih klik Start. Iya, di sini kita harus menginputkan nama project yang akan kita buat. Misalkan saya buat nama kalkulator. Oke, kan dikarenakan kita akan membuat menggunakan bahasa C++, kita pilih bahasa C++. Selanjutnya kita akan menggunakan executable. Nah, untuk additional option setback-nya langsung saja kita checklist keduanya. Kemudian kita klik OK. Di sini dapat dilihat tergenerate dua file, yaitu makelist.xt dan juga main.ccp. Nah, untuk bagian konfigurasi preset kita muncul kita di sini enter saja.
Di sini kita akan membuat dari compiler, otomatis kita pilih opsi create from compiler. Di sini akan muncul beberapa compiler yang kita dapatkannya. Namun di sini sudah terdapat opsi GCC yang saya gunakan versi 6.30. Kita gunakan versi ini saja. Langsung saja kita enter. Di sini proses build akan dilakukan oleh program. Di sini terdapat beberapa file simaxt, CJON dan juga main.p. Begitu proses konfigurasi projectnya masih berlanjut. Kita tunggu saja. Di sini juga dapat folder bernama out. Di sini di dalamnya itu terdiri dari beberapa folder, ada folder CMake, juga CMX, teman-teman. CMX file. Kita tunggu saja sampai proses konfigurasinya selesai di sini. Setelah itu kita akan melakukan prompting bersama. Promptingnya sudah saya sediakan sebelumnya, langsung saja kita copy paste di chat. Oh, ternyata sudah selesai. Maksud saya di sini langsung saja kita berikan ringan yang telah kita buat tadi. Di sini promptingnya agak cukup panjang, dikarenakan prompting yang semakin jelas akan menghasilkan password yang lebih jelas juga. Begitu. Sebelum kita melakukan promptingan, kita coba run dulu. Teman-teman untuk menurunkan harus melakukan proses build di sini. Oke, build finish exit code. Nah, karena berhasil. Nah, jika sudah itu berarti berhasil. Langsung saja kita run. Kita langsung launch saja. Oke, di sini terdapat output yang tadi, yaitu cout hello from method. Jadi kita telah berhasil untuk run. Langsung saja di sini kita masukkan from yang telah kita buat tadi. Oke, sepertinya kita akan menggunakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Kita tunggu saja. Setelah kita melewati berbagai error dan telah melakukan prompting ulang, di sini saya telah berhasil membuat kalkulator menggunakan CMake dengan bantuan MI berbasis GUI. Jadi ada user interface-nya di sini. Kita coba untuk kalkulatornya. Kurang lebih di sini kalkulatornya secara fungsi dapat berjalan dengan lancar, di mana dapat menghitung operasi aritmatika sederhana, penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Namun menurut saya UI-nya di sini kurang baik dikarenakan terdapat di sini terlalu mentok ke bagian page melakukan prompting. Tadi saya mengalami beberapa error. Terus warnanya juga masih terlalu basic. Kemudian saya akan melakukan prompting dan juga melakukan pendekatan lebih lanjut dengan AI untuk menghasilkan output yang lebih jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin jelas promptingnya akan menghasilkan output yang lebih jelas juga. Oke, baik, sekian untuk demonstrasi dalam pembuatan kalkulator. Sekian juga yang dapat saya paparkan pada video kali ini. See you.
Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.